Ya, hari ini kita sudah ada di tengah sawah. Sama ya? Karena kita kan memang di tengah-tengah sawah. Bener sekali. Kita harus nanti mengekspos perjalanan menuju ke sini gitu Betul ya. Jadi sekali. kelihatan gimana view-nya. Kita melewati hamparan sawah, kita sungai. Kita di pinggir sungai sekarang. bener, gitu ya. karena hari ini kita ada di Joglo Gatak Sumberagung Moyudan, area sawah Kelurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman. Boleh tepuk tangan. Mana suaranya tepuk tangan dulu dong. Oke, dan hari ini kita... Sebentar, ibu-ibu tadi naik kebo. Oh, bukan. Loh, lewat sawah ya? Lah iya, kebunnya diparkir di depan semuanya. Itu sudah ada yang warna-warni kebunnya. Dan di sini kita mau ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak pelaku UMKM, Mbak Marta. Ada toh tengah sawah? Ada di Tak sini. kirain. Loh, di sini tuh kalau sawahnya dibiak, wow, produktif sekali ternyata warga masyarakatnya. Oh, kita buktikan nanti ya. Kita buktikan. Iya, hari ini saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorajati. Kita di acara Dinas Koperasi dan UKM DIY, Sarasehan Si Sibakul. Bakul. Boleh tepuk tangan dong. lagi. Biar semangatnya itu terasa banget. Betul, karena Dan hari ini acaranya itu tepuk tangan, seneng, belajar, dapat legalitas. Tepuk tangan lagi. Tepuk tangan. Karena hari ini kita nggak sendiri, kita juga bawa teman-teman kita. Di sana ada Mas Rosid dan juga Mas Reza. Iya. Nanti akan membantu ibu bapak di sini. Tadi di awal juga sudah disampaikan, kalau ada yang pengen ikut Sibakul atau Sibakulnya ada kendala, mumpung admin-adminnya di sini boleh langsung mengadu. Mengadu banteng, mengadu kebo. Mengadu kepada admin. Kalau ada masalah, ada kendala. Dan kalau ada yang legalitasnya belum lengkap, pengen dapat misalnya saya belum punya NIP, saya belum punya PIRT, boleh tanya ke Mas Roset dan juga Mas Reza. Kayaknya mesti ditanya, yang mana Bu, Mas Roset dan Mas Reza? Mana, yang mana ayo, orangnya? tadi. Ayo. Oh, tadi sudah di sini. Tadi udah disapa soalnya ya. Oh, pakai baju putih, Betul. Itu mereka berdua ya, ibu-ibu Ya. ya. Nah, sekarang kita juga sudah bersama dengan wakilnya ya. Ibu-ibu ini perwakilannya. Karena kalau kita wawancara semua nanti acaranya 7 hari 7 malam. 8 hari. Oh, 8 hari. 8 hari. Kita nggak libur kalau gitu ya. Ini sudah ada pengusaha-pengusaha yang sangat luar biasa. Yang pertama, ini yang membawa kotak ini isinya apa? Boleh dikenalkan namanya dan produknya apa? Apa produknya? Boleh dilihatin di kamera dulu dong. Ini, coba kenalan Ibu, namanya siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sulistianingsih. Usaha saya Bakpia Bima dengan alamat di Celungan, RT 4, RW 2 Sumberagung Moyudan. Sebentar, ini sudah ada PIRT-nya. Sudah. Kok bisa loh? Dapat dari mana? Dulu ini dari fasilitas dari Disperindak. Oh ya, dari Disperindak. Sudah dapat halal? Sudah. Oh iya, ini dapat gratisan dari mana? Ya, dari Dinkop. Kok tahu banget loh? Lah kan gratis terus. Dari mana Bu dapatnya? Dulu dari Dinkop DIY. Dari Dinas Koperasi. Emang sudah ikut Sibakul? Kok bisa dapat sertifikasi halal? Dulu belum. Oh, dulu belum. Sekarang? Juga belum. Tak kirain loh. Kok tak pakai dulu loh. Dulu belum, sekarang belum. Boleh diceritakan produknya Bakpia Bima itu apa? Kenapa namanya Bima? Terima kasih, ini asal usulnya itu dari nama anak saya. Anaknya. Namanya Bima. Bima. Ya. Terus? Ya ini dulu asal mula saya itu kan dari karyawan Bakpia. Oh. Ya dulu Terus? di Kurniasari. Terus saya apa itu? Ini boleh ini disebutin. Nanti digoleki loh. Boleh, harus kebacot toh. Lo kan nanti bisa ditit gitu loh ya. Oh, jadi Terus belajar sekarang bikin dari sana sendiri. bikin sendiri. Dulu karyawan, terus sekarang mulai usaha di rumah sendiri. Dulu karyawan, sekarang direktur ya? Alhamdulillah. Iya. Oh, direktur berarti punya karyawan. Punya karyawan. Berapa karyawannya? Karyawannya ada 14. Wah, 14 luar biasa. Biasanya UKM itu tuh semua saya Mbak, sendiri Mbak. Mantap karyawannya sendiri. ada suami, ada orang anaknya, tua. orang tuanya. Ya toh. Suami juga ikut Oh, karyawan. Karyawan. Ikut 14 itu tadi? Enggak,
14 itu yang luar. Oh, 15 berarti. suami ikut jadi karyawan. Suami ikut. Itu bayar nggak? Ya dibayar. Oh, iya. Loh, jangan-jangan nggak Harus. dibayar. Oh, harus ya. Biasanya sambatan. Oh, Mbak, ini sudah bikin berapa varian rasa? Ini ada 4 rasa, kacang hijau, coklat, ubi, sama keju. Bu, aku ngintip. Ini kayak resepnya yang di Di tempat sana dulu apa nggak? enggak? Ini kayak gini. Oh, Oh, maksudnya enggak. resepnya kayak yang di tempat yang dulu enggak? Ya ada bedanya sedikit. Oh, ada Oh, sedikit. bedanya. Oh, bedanya sedikit. Ya, namanya kan punya ciri khas. Oh, kalau jadi saya boleh kan- meniru tapi ada Ya, ciri ada khas lain. bedanya. Apa ciri khasnya? Bedanya apa? Saya buat crispy. Oh, apa yang Kulitnya? crispy kulitnya? Kulitnya Kulitnya agak crispy agak gitu, crispy. tapi dalamnya tetap lembut. tetap lembut. Oke. Boleh coba nanti. Ya, Oh, iya. mati no, Udah belum buka. belum nging ini. Terus ini harganya Hampir gimana terjebak harganya? saya. Oh, ya. Harganya Untuk harga- lebih mahal apa lebih murah apa sama? Sama. Ya untuk kawasan di pedesaan kan tentunya lebih miring harganya. Loh, ini emang jualnya di mana ini? Kalau saya tuh jualnya di rumah. Maksudnya Tapi ini ada yang ambil. ada reseller. Ya ada. Biasanya lari kemana ini produknya itu? Kan harus tahu. Ini Oh, sudah ada sosial medianya. ya soalnya Pia kan Bima. lewat IG juga, Ah, oh, terus IG lewat juga. Facebook juga. Enggak, maksudnya ini dijual di toko oleh-oleh gitu? Di toko belum ada. Terus di mana? Di Langsung sawah-sawah? ke rumah, Di langsung ke rumah sawah-sawah. kalau beli. Oh, order. Iya, Ada pre-order, orderan. pre-order. Oh, ini biasanya yang paling laris lewat mana nih? IG apa Facebook? Biasanya lewat IG. Lewat IG Iya. paling banyak. Iya, lewat IG. Sekarang ini bisa sampai berapa produksinya? Per hari? Setiap hari produksi? Per hari itu kalau bijian kurang lebih 4 ribuan biji. Wow, Iya. itu berapa box? Kurang 400. lebih 400-an. Kita cek ya, Bakpia Bima ya namanya ya? Iya, Coba Bakpia lihat Bima. bakpia Bimanya. Weh, Isinya? isinya fotonya ibunya ini. Ya, 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 ya. Iya. Betul, betul, betul. Ada Sudah. produknya nggak? Ada. Oh ya, Ada. sip. Yang bikin itu siapa yang bikin? Ini followernya 15, berarti karyawannya. Wah, sama suaminya. Lumayan followernya banyak. Ini lengkap sekali, sudah ada link WA-nya juga ya. Berarti Sudah. kan tinggal saya klik, ini masuk WA siapa? WA dagangan, HP dagangan. Ada khusus. lagi? Ada. Berarti ada WA pribadi, ada WA dagangan. Ada. Dompetnya juga ada dompet pribadi, Oh, dompet ya. dagangan atau jadi satu? Itu beda-beda. Oh Oh, beda. udah bedain. Berarti ya, Bedain. Dompet buat nyumbang sama ya, itu dompet harus buat- dibedain kalau namanya Oh. usaha itu. Wes, ini keren nih. ini keren. Ini sudah ada informasinya jam operasional. Hari Rabu libur. Oh, liburnya Rabu. Ya, hari Rabu libur khusus. Kenapa? Sesuai apa? Siapa yang suruh libur hari Rabu? Saya sendiri. Soalnya kan itu kalau hari Minggu itu kan kemungkinan ramai ya Mbak. Itu kan Oh. buat apa ya oleh-oleh. Tapi kalau hari yang paling slow itu kan hari Rabu. Oh, paling Makanya slow. saya ambil hari Rabu. Karena Libur. sudah disurvei gitu ya, Iya. biasanya Rabu. Oke lah, Rabu untuk Sip. istirahat. Oke. Oke, kita kasih apresiasi dulu dong buat Bu Sulis. Sekarang Bu Eni dengan produknya apa nih? VCO. VCO. VCO adalah Virgin Coconut Oil. Ini apa ini? Produk apa? Ini produk dari kelapa, minyak kelapa segar yang saya olah. Jadi yang saya saya Bikin jadi VCO. fermentasikan, ya, Difermentasi. Emang di sini VCO. banyak pohon kelapa? Oh banyak sekali. Oh, jadi Berarti kenapa bikin ngambilnya VCO-nya? di sini kelapanya atau dari Manjat luar? sendiri? Oh, iya. Kadang ada yang yang menjual dari saya dari pembeli dari petani. Oh, beli Ya, petani. Ada yang Kalau- dari saya sendiri. Kalau yang produksi ini, yang produksi minyaknya ini siapa Bu? Yang produksi minyak ini saya sendiri, Ibu tangan sendiri. sendiri. Iya. Ibu sendiri semuanya? Iya. Diolah sendiri gitu maksudnya? Iya, saya olah sendiri. Enggak ada karyawan, enggak bantu? Tidak, tidak. Kalau pas ada pesanan banyak, saya minta tolong sama tetangga. Tetangga-tetangga. Oh, tapi tetangganya cuma suruh manjat kelapa doang. Enggak. Turun enggak. bersih. Ini pakai manual atau sudah ada alatnya Bu? Ini saya pakai manual, ada alatnya, tapi saya pernah kesetrum ya, tapi ini saya jadi takut. Oh, terus akhirnya enggak dipakai Kok iso alatnya? kesetrum barangnya kenapa? Ya, mungkin kena air. Oh, berarti Saya pernah keamanannya belajar, ya perlu iya. dijaga lagi. Lah, Terus trauma ya, kesetrum Trauma. ya. Iya. Ini sekarang sudah dijual kemana aja VCO-nya? Ini saya jual dari teman-teman, tapi alhamdulillah sudah sampai
Surabaya, Aceh, sama Jakarta. Oh, Ini, kok bisa? Coba Ya, lihat, tapi lihat. belum begitu banyak. Cuma dari teman Oh. saja ya. Ini mereknya apa kalau ditanya merek gitu? Belum ada. Belum ada ya? Ya, cuma VCO Belum ada kok dari mantep Kelapa loh, Segar. VCO. Belum ada. Oh, Oke. nanti kalau misalnya orang kan VCO banyak di sana. Betul. Terus aku mau Iya. beli VCO-nya Bu Eni, Iya. gimana caranya? Ini cuma dari teman-teman kan ini cuma VCO, VCO gitu. Any Visio, tapi nggak ada Iya. tulisannya di sini. Tidak. Oke. Ya, oke Bu Eni. Ini problemnya apa ini Apa? kalau buat apa namanya Punya kendala apa kalau selama memasarkan ini? Apa atau yang belum? mempunyai usaha ini? Kendalanya dari segi penjualan saja. Penjualan itu Ya, gimana maksudnya? Maksud saya untuk meningkatkan penjualan itu saya kurang cuma dari teman-teman saja. Oh, baru Iya. baru teman-teman Iya, aja. Ketok tular gitu ya. Ketok tular gitu. Belum Pengennya sampai apa pasar pengennya? yang Pengennya gimana? Gimana? Pengennya yang gimana? Ya pengennya visi saya itu lancar, lebih maju dan mendapatkan pendapatan yang cuan yang semaksimal banyak. gitu Oh. ya. Wah, ya, oke. Kayaknya semuanya setuju kalau gitu ya. Dapat. Iya, setuju. Oke. Kalau gitu tepuk tangan dong buat semuanya. Bu Eni, Bu Sulis, matur nuwun. Iya, Sami-sami. ampun, laris, Iya, lancar. laris dan lancar Iya. usahanya. Saya minta mikrofonnya Bu. Iya. Mbak Pianya nggak usah. Nanti aja. Nanti belakangan. Gayanya ya, belakangan aja. Berikutnya, Berikutnya kita saya undang Pak Sudiono sama Bu Tuti. Monggo. Pak Sudi dan Bu Tuti, monggo Bu Tuti. Pak Pundi. Sudi ini punya ini loh. Kurungan nggak ada isinya. Itu memang Apa? jual kurungan aja. Oh, tak kira ini kok kosongan gitu loh. Monggo Iya. Pak Sudi. Monggo. Saya mencari yang kosongan bukan kosongan. Pak, ini produknya ya, Pak Sudi ya? Iya, iya. Ceritakan ini. Produk apa aja Pak yang dibikin? Cuma sangkar burung aja. Sangkar burung toh, nggak ada Bukannya isinya sangkar tadi. aja Pak, kan nggak ada burungnya Pak. Oh, sangkar. Sangkar ayam juga ada kok. Tapi ini sangkar burung. Oh ya, sangkar untuk burung. Iya. Ini terbuat dari apa, Pak? Bahan dari rotan sama bambu. Berarti impor rotannya. Enggak juga. Di sini banyak kok yang Ada, jualan. Bang? Banyak. Tapi jual gitu ya, maksudnya beli di sini. Iya, beli Oke. di toko. Bikin sendiri atau ada teman karyawan? Satu keluarga. Satu keluarga. Oh, satu keluarga bikin semua, dipaksa. Ya, enggak dipaksa Oh, juga. lah, iya, Kan toh. kebutuhan. Oh, kebutuhan. Iya. Oh. Maksudnya satu keluarga itu Siapa istri atau siapa? Istri, orang tua, anak. Oh ya, ini apa usaha turun temurun atau gimana? Turun-temurun. Turun temurun. Sudah berapa turun? Setahu saya dari Sibah. Oh, Sibah, berarti Orang tua. orang tua, kekaya. terus Oh, ketiga. sekarang Pak Ketiga. Sudiono. Ini dijualnya kemana aja, Pak? Ini iklan di Facebook, di YouTube. Oh, Lewat teman-teman juga, bukan saya yang upload. Facebooknya apa, Pak? Facebook Sibah Nono. Sibah. Nono. Oh ya. Oh, Simbah Nono, nanti kita cari ya. Kalau YouTube-nya? YouTube punya channel teman. Oh, channel teman Nunut. Ya, ya, ya Oh. gitu. Judulnya channel teman. Punya teman. Punya gitu, teman, iya. ngikut. Iya. Oh, terus ini biasanya yang beli orang mana, Pak? Ini seluruh Indonesia sudah. Lah kok bisa? kenal. Ngertinya dari mana kalau di YouTube Moyudan? tadi. Oh, padahal gitu. meng nunut koncone lho. Oh, lho. Kok enggak Iya. bikin sendiri? Enggak ya. Kenapa kok enggak? Ini kan di sangkar burung perkutut. Untuk kalangan perkutut itu kan sudah ada Wis komunitas-komunitasnya. ngerti lah siapa Iya, bikinannya. gitu. Yang paling ngetren itu siapa kita rekrut. Wah. Wah, kan gitu. Oh, Jualan. Iya. Dikasih persen enggak? Dia cari keuntungan sendiri. Oh, penak ya. Penak Karepmu banget. ngono ya. Oke. Sing penting juga aku sakmene. Siap Oh. gitu. Bisa Sangkar bikin burung. berapa? Ya. Berapa produksi Satu, per hari? heeh. Per hari untuk satu keluarga kurang lebih 2 sangkar. 2 sangkar. Ya. Berarti ono sik ngelus Ada bagi-bagi gitu ininya, enggak? Bagi-bagi ada yang tugas. masang gitu ya. Bagi-bagi tugas, ya. Oke. Ada yang apa bagian nerima duit enggak, Pak? Ada. Aku maksudnya mau Istri ngelamar. biasa. Wah, Iya. mesti ya. Berarti Istri itu Pak nerima Sudi duit sama kerja terus ya. Iya, pokoknya? Istri enggak teri- pernah lihat duit ya ini. istri terima duit dan membelanjakan gitu ya. Nah, Iya. ini kalau misalnya setiap hari 2 tiba-tiba ada pesanan besar gitu terus gimana, Pak? Untuk partai banyak, jadi produk banyak, jumlah banyak. Itu 1 minggunya kami bisa sekitar 25. Tapi untuk 1 unit itu
cuma satu hari satu. Satu untuk hari satu. Saya sama istri, kemudian Oke. orang tua sama ibu, Sendiri ayah lagi. satu juga kan. Ya, maksudnya kalau nanti tiba-tiba ada pesanan banyak terus piye? Tetangga-tetangga ada nggak yang Alhamdulillah gitu aja. Besok kita pikirin pas ada pesanan banyak. Sekarang belum kepikir ya? Belum pernah. Oh, ceritanya Iya. urung tahu. Tapi pengen dapat banyak gitu, Pak. Iya. Atau sak mati ya, weh. Pak Madio. Lah wong gara-gara kita ini kan kita siarkan. Lah, ini masuk- loh. Tiba-tiba nanti Ini pesanan juga banyak. di YouTube Ya ada. alhamdulillah gitu aja. Oh, alhamdulillah. Dipikir sesok. Oke. Udah sesuai ya Oh, oh. daripada mumet. Oke, baiklah. Kalau Bu Tuti ini produknya adalah rajutan. Rajut, ya. Oh, Rajut. boleh cerita dari mana asalnya? Sebenarnya kalau merajut itu dari dulu Mas suka merajut ya. Sebenarnya enggak. Merajut asa atau merajut impian? Merajut Termasuk itu harapan. juga. Oh, Ya, awalnya sih cuman dipakai sendiri dan itu juga yang mendorong sebenarnya suami waktu itu tanpa sepengetahuan saya sama suami saya itu difoto. Oh. Dia ditawarkan ke teman-temannya dari situlah akhirnya ya keterusan lah. Banyak yang istilahnya pesan. seperti itu. Iya. Bikinnya apa aja produknya? Tas, Ada tas, ada itu tas HP, ada tas mukena. koin. Oh, tas koin. Dompet kecil-kecil. koin ya, Ah, maaf, dompet koin seperti itu. Terus yang beli biasanya siapa? Yang beli saat ini masih lingkungan teman suami. Kisaran berapa tuh harganya kayak gitu tuh? Ya kalau saya yang tas besar itu paling mahal 500. 500? Iya. Oh, sudah ada mereknya? Sudah Apa mereknya? deas. Deas. Iya. Itu Oke. apa artinya deas? Itu dari nama saya Wahyu Dwi Astuti. Oh. Yang tahu cuma Mbak Dwi dan Tuhan ternyata ya. Iya. Oke, Deas. Dwi Astuti. Iya. Suami aja nggak tahu loh artinya. Loh, ini tadi suami mendorong dalam rangka apa toh? Kayaknya biar ini ya, biar lumayan lah. Bertambah-tambah Mungkin kok piye. Kurang-kurangi tanggung jawab. Mungkin ya. Oh, ya, mungkin ya. Loh, tapi sekarang punya proyeksi ke depan seperti apa ini? Apakah serius? Apakah tetap mau sampingan? Atau gimana nih? Sebenarnya pingin serius, pingin serius ke bidang itu. Tapi saya juga baru belajar tidak hanya rajut. Saat ini saya baru belajar bikin makram. Oh, makram. Biarkan makam. Makram. Tenang gue patul makram. Makram. Makram itu yang rajut-rajut itu ya? Yang buat Apa? Keinginan atau mungkin punya, aku masih belum bisa gini mas. Ya, gitu apa? Yang kira-kira nanti kan kita juga membawa teman-teman narasumber di sini, siapa tahu bisa membantu. Iya, biar memberikan usahanya solusi. tambah maju itu apa yang terpikirkan? Ya, yang saat ini mungkin masih ini ya kendala di sumber daya. Oh, sumber daya apa? Karena saat ini masih saya kerjakan sendiri. Oh, ya. masih Jadi, sendiri. Ya, jadi Asistennya buat ini atau karyawan gitu. Temen buat Ya suaminya itu suruh. Ya. Raiso Mas. Nggak bisa kalau itu. Kalau Pak Sudi sedikit aja, singkat Ya. apa yang pengen biar usahanya lebih maju apa? Pesanan banyak. Anda Banyak. kasih pesanan banyak. Lho lah iya loh. Dipikir seso. Pokoknya itu kokeh ya mesti seneng. Tapi apa yang sudah dilakukan mungkin yang saat ini belum atau masih terkendala Pak? Pemasaran mungkin ya? Ya pemasaran ini terkendala di Bahan bakunya lancar? lancar, Nggak apa-apa? bahan baku lancar. Di ekspedisi mahal. Kan volumenya agak Nah. Pernah tahu kalau di Sibakul ada free ongkir Pak? Gratis ongkir tahu Gratis nggak? ongkir. Oh belum belum. Mau? Mau juga. Mau juga. Ya Oke. wes kalau gitu kita kasih tahu sebentar lagi ya. Nanti kita Ya. kasih tahu. Ya untuk Anda juga kalau pengen tahu tetap di Sarasehan Sarasehan Sibakul. Sibakul. Sugeng siang Pak Wisnu, alah. Iya Pak Babin iki. Muter-muter. Alah, yo. Pak, yo.
iki mau ono warga sing padha takon terkait masalah aplikasi Sibagul kuwi sakjane apa to, Pak? Walah, jadi Sibagul ini sistem pembinaan bagi pelaku usaha. Semua UMKM yang ada di DIY ini wajib daftar Sibagul dan dapat pembinaan dari Dinas Koperasi UKM DIY. Oh, alah, terus wujud pelayanan Sibagul kuwi apa wae, Pak? Oke banget, ada pelatihan, pembagian sertifikasi halal, sertifikasi BRT, inkubasi bisnis sampai fasilitas free ongkir. Jadi kabeh produk UMKM sing ono ning kene iki free ongkir, Pak. Iya, free ongkir ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Walah. Lah terus sing bayari sapa? Pemerintah daerah. Jadi ini bentuk keperpihakan pemerintah daerah DIY kepada UMKM mitra Sibagul. Oh, alah. Iya, mantep. Pak Babin rumahnya mana? Purworejo. Barangkali suka minum susu, nanti ini saya kirim ke sana. Loh, saya nggak suka minum susu. Ya, sukanya? Megang. UKM kita itu juga nggak kalah lucu loh sama iklannya Bener, tadi. Rat. Iya toh. Ini- Kamu sok dikasih pesanan banyak kok dipikirnya besok. Yang penting alhamdulillah dulu. Oh, iya. Karena ternyata kita tadi tanya, ternyata memang belum pernah dapat pesanan banyak. Jadi pengennya dapat banyak, dapat gratis ongkir. Nah itu, ada yang mau dapat gratis ongkir? Siapa yang mau angkat tangan? Misalnya yang bikin di Moyudan, yang pesen orang Gunung Amerika. Kidul, Gunung Kidul. Oh, baru Amerika. Gunung Kidul sih, Gunung Kidul wae. dulu. Terus dikasih gratis ongkir. Ada yang mau? Ada ya, ada yang mau. Mau? Oh. Tapi produknya ada enggak? Lah nanti Oh, dapat emang gratis. sekarang sudah ada pesanan? Oh. Belum ada pesanan, dapat free ongkir. Nah. Iya, nah hari ini kita ngobrol sama narasumber juga ya. Ya. Tadi kan apa yang disampaikan itu jadi catatannya kita nih ibu-ibu ya. Berarti masih banyak yang belum ikut Sibagul, masih belum tahu gimana cara pemasaran ya Belum kan. tahu kalau ada fasilitas-fasilitas, Itu salah dia. satunya free ongkir. Makanya kita datangkan Bu langsung Bu dari Dinas Koperasi UKM Bu yang Nah, tadi ada di TV. Betul. Langsung sekarang. Yang tadi sering muncul di TV. Oh. Ada orangnya. Ada orangnya, itu beneran kok ada orangnya kok. Asli. Asli. Iya, kita sambut tepuk tangan dulu buat Pak Wisnu Hermawan SPMT, Kabid Layanan Kewirausahaan Dinas Koperasi UKM DIY. Iya, Halo Mbak Wisnu. Marta. Halo Pak Wisnu. Halo Bapak Ibu dari Sumber Agung. Iya Pak. Saya mau pegangan boleh Pak? Pak Wisnu ini ibu-ibu loh. Iya, bapaknya bapak-bapaknya ada Ada loh. bapak-bapak tadi yang punya kurungan tanpa isi tadi ya. Heeh. Iya Pak. Semangat-semangat semua di sini. Semangat ya Pak. Betul. Harapannya ke depan secerah cuaca hari ini. Nah, tepuk tangan dong. Ini semua gara-garanya Pak Sukron. Ada yang gara-gara ya. Diajak ke sini nih, Nah. ya toh ketemu beliau. Wakilnya ibu-ibu semua toh Bu? Sinten. Iya ini dari DPRD DIY hadir Pak Syukron Arif Mutakin SE. Selamat sore. Cerah banget Pak. Wah, iya. Gara-gara banyak ibu-ibu ya. Nggih, selamat sore ibu-ibu semua. Bapak-bapak nggih. Langsung dikeroyok ibu-ibu ya Bapak Iya, Haji. ya. Tadi datang itu langsung wah ibu-ibunya semua ikut datang Pak. Gimana Mungkin nih? nganu, lama gak ketemu. Oh gitu ya? Kangen. Oh iya jadi kangen ya. Iya betul. Ketemu kangen. ya beberapa minggu yang lalu gitu. Terus ini beberapa hari sudah nggak ketemu lagi Betul. ya. Ya, nganu apa pengennya tetap ketemu terus. Ah, Iya. Iya biar bisa gitu. Iya. Iya. Oke Pak Sukron nanti Ya. menyemangati ibu-ibu dan juga bapak yang ada di sini. Dan saat ini kita juga kulon nuwun kepada Mas Cari. Iya Mas Cari. Mas Cari ya boleh Ini ya? Widi Aldiano katanya. Bukan. Oh tadi ada yang bisikin saya ya. Vidi Andono Putu Jaya. Mas Andono Putu Jaya SPD. Monggo Kulon matur nuwun. sugeng rawuh. Matur Oke. nuwun. Mending Mas Cari leres. Leres. Nggih, Mas Cari. Oh, nggih.
Kerjaannya Sama apa, saya Mas? mascar saja. Oh, mascar. Oh. Malah mascar ya. Kayak panganan malah. Oh ya, saya belum punya mascar. Pacar itu. Oh iya. Orang wani aku mic aku pokoknya. Masar pokoknya nanti juga bisa cerita-cerita tentang potensi yang ada di sini. Siap. Biar semakin dikenal. Oke, nggih, siap. Dan satu lagi, wah ini tuh pengusaha ya. Ini hasil usahanya ada di, yang mana aja Mbak? Ini ya? Wah, ini adalah Mbak Anissa Nur Septiani ya. Dari Tunggak Semi Handicraft Malangan Moyudan. Ini adalah pengusaha generasi ketiga. Ini kayak Pak Sudi. Iya loh. Generasi Bapake, ketiga loh, wong Pak. tuane, Sekarang anaknya, cucunya berarti ya. Cucunya Simbah toh? Oh ini dari Simbah ke cucu. Oh, apa Mbak ininya? Produknya yang mana boleh ditunjuk? Produknya kita ada bambu, Bu. Bambu? Ya, Oh. bambu. Seperti yang ini juga? Iya, Oh, kita ada keren. tempat sendok. Ini tempat sendok nanti ada untuk cover pot, tray sama lentera untuk yang dibawa ke sini. Oke, nanti cerita-cerita ya. Nanti cerita-cerita. Nah, yang pertama kita mau tanya Mas Car. Masar. Oke, Masar. Nggih, dalem. Boleh menceritakan tentang yang ada di sini potensinya seperti apa dan UMKM-nya apa kabarnya yang ada di sini? Oh, nggih. Saderengipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, niki mohon izin mewakili Bapak Lurah tidak dapat bersamai nggih. Untuk selanjutnya terkait cerita-cerita UMKM di Sumberagung ini. UMKM di Sumberagung ini banyak warnane, Mbak. Mas, nggih. Dari segi komoditas, seperti yang panjenengan sudah tadi sampaikan, ini berada di tengah sawah. Nah, komoditasnya nggih padi, ngoten niku nggih. Kemudian dari segi usaha mikro kecil menengah itu ada seperti sudah tadi disampaikan dari ibu-ibu, ada dari bakpia, dari segi kuliner, dari segi kerajinan tangan juga ada, dan masih banyak. Nggih. Terus ada program apa Pak dari kelurahan buat UKM-UKM-nya di sini? Kalau program dari kelurahan seperti biasa kita setiap tahun ada pembinaan forum komunikasi UMKM kelurahan dalam rangka kita diskusi apa sih yang akan perlu kita rencanakan untuk pengembangan UMKM di Sumberagung ini khususnya untuk di teman-teman di forum UMKM Sumberagung ini. Untuk yang kedua kita ada pasar UMKM yang sudah dibangun di akhir 2022 dan beroperasi 2023. Sekarang masih dalam tahap tahap rencana untuk pengembangan. Karena memang baru banget di Kelurahan Sumberagung ini kita ada pasar dan masih trial and error. Kita juga masih mencari formula gimana sih pasar itu bisa untuk memberdayakan masyarakat Sumberagung. Sudah digunakan atau belum? Sudah digunakan. Ini pasar kelurahan atau gimana? Pasar kelurahan itu. Pasar kelurahan, oke. Pasar UMKM Kelurahan Sumberagung. Dipakainya, dibukanya bulan setiap apa Pak? Setiap hari. Oh setiap hari. Ya, cuma ada kan yang jualan nggak Pak? Ada. Yang satu beli? dua, yang beli ada. Oh, 1-2. Ya. Cuma kan kita kan kalau bikin event setiap hari kayak biasanya kita kalau event itu senam nggih. Bikin senam untuk ibu-ibu sehingga biar pagi itu ada pada nyari sarapan, nyari jajanan atau mungkin nyari oleh-oleh. Itu kita bikin ada acara senam. Cuma rencana di tahun ini insya Allah nggih, mugi-mugi diparingi kelancaran. Kita mau rencana ada Merti Desa. Itu rencana pasar UMKM Kelurahan Sumberagung itu menjadi titik nol untuk Merti Desa itu. Oh, pusatnya nanti, ya. Pusatnya. Nanti barangkali nanti bisa untuk menjadi ajang promosi di warga Sumberagung yang khususnya di UMKM Sumberagung untuk bisa menjajalkan produknya. Itu kalau misalnya warga pengen ikut bergabung itu apa? Daftar atau sudah ada kelompok-kelompok yang dihubungi nanti Pak? Itu nanti biasanya daftar Pak. Ada daftar? Nggih, daftar di kelurahan. Okay. Oh daftar ya ibu-ibu nanti bisa langsung menghubungi. Ada yang pernah ikut? Ada yang pernah buka di pasar? Pernah. Laris Bu, laris?
Belum. Oh, pede enggak? Lah kok Kenapa enggak? kenapa? Kok ada kendala apa kira-kira? Sepi. Lah ya sepi itu kenapa kok sepi? Lah ibu Lah iya. iklan enggak ibu? Ibunya meneng wae ra ngomong nek Ikut jualan. iklan enggak? Kalau saya jualan gitu. Heeh. Udah iklan, Sudah iklan. tapi belum ada pembelinya. Ada enggak apa tontonannya apa kalau di sini tuh apa? Reok, jadilan gitu ada? Belum. Ibu bisa jadil? Oh. Mau masuk terus jadil ibunya itu loh, mau Makanya jualan. sepi, kalau sepi besok jadil Bu pasti rame ya. Gitu. Loh, kalau sepi ya saling beli aja Saling punya beli, lainnya nggak gitu apa-apa. ya. Nah itu Ya. mungkin nanti juga untuk catatan Mas Ya. Car. Kalau ternyata masih sepi harus gimana formulanya. Ini sama-sama. Nanti Ibu bilang ke Pak Care, Pak kok ini sepi. Nanti Pak Care juga survei ke teman-teman mungkin seperti Siap. itu. Iya ini tadi kan soalnya juga Pak Cari bilang masih dievaluasi ya, Ya, trial and betul. error ya. Betul. Karena memang nun sewu nggih karena dana dari Kelurahan Murni itu memang kita bertahap untuk dalam proses pembangunannya. Kita tidak seperti developer besar nggih kalau membangun sebuah kawasan itu langsung gler langsung api. Kita memang bisa bertahap berbarengan dengan UMKM. Ayo kita maju bersama. Betul sekali. Kalau gitu kita tanya Pak Syukron aja deh. Kita tanya Pak Sugron langsung. Kan denger langsung ini Pak keluhan-keluhan masyarakat Report itu iki, Pak, ibu-ibu. seperti ini. Itu gimana ya Kok enaknya Pak ya? betul jadilan ini gue pribadi Pak. Ya, memang kenapa saya bawa ke sini ya karena biar nanti Pak Wisnu sebagai dari Dinas Koperasi UMKM kan tahu bahwa sebenarnya UMKM itu di kampung juga banyak gitu kan. Tadi lihat ada produk kayak apa bakpia, kemudian sangkar, kemudian dan banyak lagi. Cuman kan mereka-mereka ini belum tersentuh secara maksimal oleh pemerintah. Kenapa saya bawa ke tengah sawah kayak gini di pinggir kali ya langsung ke on the spot Mbak ya bahwa tahu keluhan langsung dan tidak hanya ini sebenarnya Sumber Agung itu kalau kita kita telusuri kita dalami karena di sini itu kan kawasannya lebih banyak pada pertanian kemudian perkebunan jadi rata-rata UMKM yang ada di sini itu memanfaatkan potensi yang ada, misalnya kayak alam, ada yang misalnya yang di daerah situ itu ada peternak entok misalnya. Ya mereka juga bingung mau ngapain gitu kan. Saya kasih masukan untuk bisa untuk mengubah produknya menjadi produk yang lain tidak hanya jual ekor jual daging tapi bukan jual ternaknya tapi juga diolah kan gitu kan. Karena kalau dilihat Sumber Agung ini daerah perlintasan sebenarnya. Mau ke Kulon Progo lewat sini, mau ke Jogja lewat sini. Jadi tinggal kalau dari sisi geografisnya cukup potensial untuk bisa jadi Yang kedua di sini kan juga banyak kolam, dan ini belum juga disentuh maksimal. Kemudian kalau yang level-level besar sih cukup banyak ya di sini. Tapi karena itu biasanya generasi-generasi yang kayak Tunggak Semi ini kan sudah generasi. Ada juga sini produksi misalnya di sini sendiri ini ada keris, produksi keris di sini ya dari ada salah satu empu yang biasanya itu juga turun-temurun. Tapi ya mampunya bukan lagi UMKM tapi levelnya sudah pelayanan tidak bisa kemudian merangkul menjadi menjamur kemudian menjadi jadi hanya sebatas mereka mampu untuk bisa. Nah, ini yang kemudian menurut saya dengan Sumber Agung ini sekarang ada kenapa pasar kelurahan ini kalau lokasinya di pinggir jalan, Mbak. Cuman karena ini gimana ya? Di situ kan masih hanya bentuknya hanya buat kios ya, buat los. Dibangun kemudian hanya dikasih tempat untuk berteduh dan hanya untuk orang mau ke sana misalnya dari pojok sana. Di sini ada 3 ya di sini pasar.
pasar tradisional ada berapa di Sumber Agung? Ijon, Pendulan sama ada berapa? Ya, jadi kalau kemudian berjualan yang sama dengan pasar tradisional ya mesti orang memilih ke pasar yang ada. Harusnya kalau nanti boleh saya memberikan masukan harus misalnya di situ benar-benar pasar UMKM yang nanti misalnya produk-produk craft misalnya, produk-produk kayak gini yang bisa atau mungkin batik yang khas mungkin Sumber Agung atau yang lain kerajinan dan itu hanya ditemukan di Sumber Agung. Nah, ini baru kemudian orang mau datang ke sana. Tapi pasarnya bukan pasar orang sini. Harus pasar dari luar gitu kan. Itu menurut saya karena perlintasan ini. Perlintasan mau orang kalau Sabtu Minggu pasti lewat sini, mau ke wisata di Kulon Progo itu pasti lewat sini. Tinggal bagaimana menjemput atau mereka untuk bisa singgah dulu di Sumber Agung. Ini yang kemarin saya sampaikan ke beberapa orang kawan-kawan di sini. Nah, itu yang menurut saya dari sisi yang saya sudah 2 tahun, 3 tahun ini telusuban di Sumber Agung ini. Itu Mbak. Oke. Besok kalau nemu di pasar ternyata Pak Sukron. Nah itu istilahnya karena kita ketemu dengan ibu-ibu bapak-bapak jadi ketemu. Oh ternyata kita harus nyegat wong yang dari Kulon Progo yang mau lewat sini dicegat. Pokoknya, dari bandara. Nah. Mungkin kan lewat Jalan Wates. Betul. Kan bisa aja nanti iya caranya aku tetap kudu lewat Sumber Agung. Apalagi kalau tadi misalnya spesial yang ada di sini ya. Kan orang kadang-kadang bisa secara khusus gitu ya. Khusus ngelengke. Nah kalau di sini tuh ngelengke. Iya. Nah ini ibu-ibu ngomong-ngomong yang di sini tuh yang khas apa toh kalau ditanya? Apa? Khas dari Sumber Agung itu apa? Apa? Anyaman ya. Oh terus apa lagi? Kalau makanan apa? Oh malah dulu-duluan lo ya. Sego. Banyak banget ini berarti orang spesial. Apa yang kira-kira di tempat lain gak ada gitu. Apa? Apa gelem. Iki ora nawani maem malah. Loh, iya kayak tadi Pak Sukron di sini ternyata kan karena kawasan persawahan ada entok ternak gitu. ya, peternak. Ada yang ternak enggak di sini? Siapa? Ada yang mentok. Nah. Itu dijualnya kalau udah gede apa kecil-kecil? Wah, berarti yang kecil-kecil kan lucu kecil-kecil tuh. Oh, dijual hidup maksudnya? Hidup, ternak. Oh, diternak. Oh, pernah berarti... nggak nyoba kan sini banyak sungai, kali gitu. Maksudnya entok kecil-kecil tapi yang balap gitu loh. Satu-satunya. Bukan itu juga potensi. Iya betul. Itu tadi bisa menginvite ya kan wisatawan. Mentok sing banter-banter renang itu cuma di Sumber Agung gitu kan. Orang oh iya kan medan pesawat sana ada entok balap. Nah kita lihat balapan entok. Nah gitu. itu kan juga. Lah terus itu gimana caranya? Buntutnya diginiin. Ya gue main dipikir Pak tarik. Tapi kan itu kreativitas. Jadi enggak serta-merta cuma dijual gitu. Tapi iki banter, iki sik rada ora banter gitu regane beda. Nah, itu kan juga duit meneh. Iya bener. Jadi supaya membuktikan kon delok sik. Kon delok sik, kon moro neng kali, lah neng kali ana wong dodol wajik, ana wong dodol payek. Duit meneh. Pasti laku kalau itu ya. Makanya ngejak kula secoba nggih. Ngopo? Ayo aku ya tak tuku entok. Neng sing banter sing entok. Oh iya. Ya ini idenya dari At. Boleh dong tepuk tangan dulu buat Pak Sukron. Ya jadi kita tahu nanti apa yang harus kita olah lagi ya. Supaya nggak gini aja. Kan punya cari muda itu biasanya kreativitasnya tinggi. Apa melu rombongan sik tua-tua tadi Anda? Kita ketularan. Kita malah jadi melu sing. Nah gitu kita tanya Pak Wisnu aja nanti ya setelah ini ya. Jadi tetap di Sarasehan Sibagul. Bu Siwi, berarti di aplikasi Sibagul itu jumlah UMKM yang terdaftar ada banyak ya Bu? Banyak sekali, kurang lebih hampir 346 ribuan Pak. Terus dengan UMKM sebanyak itu, anggarannya itu dari mana Bu? Pembinanya dari Pemda DIY melalui dana keistimewaan.
sangat luar biasa kan. Maka kita terus mendorong UMKM kita itu mempunyai integritas yang tinggi untuk menjaga kualitas, kuantitas produk dan layanan prima agar apa? Agar tidak terlalu banyak dikomplain oleh para pelanggan. Nah, kebetulan ono Bu Siwi, aku arep komplain. Aku tuku barang nang aplikasi Si Bakul, suruh tekan rumah. Udah yakin pesan? Wis, Alamatnya cek lagi. jelas Bu alamatku. Aplikasinya salah nggak ke Si Bakulnya? Ah, bener Bu, aplikasi Si Bakul Bu. Kabeh wis beres, dari bayar. Berarti kurang bayar? Urung. Pantesan. Situ ora Neng di. tuku menrok. Sing balap. Loh kan dadi kelingan to nek menrok iki Sumber Agung ngono kan. Oh iya betul. Nah. Apalagi mentok sing cepet berenang. Berenang. Makanya ibu itu kalau kemana-mana ngomong menrok itu kan kayak mesti wong Sumber Agung. Nah kan lama-lama Ah, ini sudah disediakan kolam renang khusus mentok. Sesuk nek ora ana wong ya menrok ora apa-apa. Iya. Sing penting tetep bayar 7.000 nek sik pendampingi 3.000. Aku wis maca soalnya ning. Kok tahu ya? Tahu. Khusus mentok ya harganya spesial dong Mas. Kita tanya Pak Wisnu aja Pak ya. Wisnu. Pak Sopo. Kok kleru kali nyem. Izin aku mau tanya Pak Wisnu. Gara-gara mentok Pak. Gimana Pak enaknya Pak? Nggih, Mbak Marta. Jadi kalau lihat Sumber Agung yang pertama memang betul ya dicelutukan ibu-ibu apa-apa ono di sini. Daerahnya subur. Tadi Pak Sukon sudah menjelaskan Sumber Agung ini daerah lintasan. Daerah rame sebenarnya ini. Sliwer. Satu kelurahan aja pasarnya lebih dari 2. Gitu. Nah ini kan makanya tadi pasar loro masih nambah pasar UMKM lagi gitu kan. Makanya wajar kalau ada keluhan ibu-ibu tadi. Tadi Pak Sukron sudah memberikan masukan dan mungkin ini perlu dievaluasi kalau memang untuk pengembangan sentra UMKM yang ada di jalan utama Godean ini kemudian perlu dievaluasi. Kalau produknya sama dengan Ngijon, sama dengan Tembilan, Bendulan, sama dengan pasar Godean itu ya mungkin daya tawarnya agak berat. Kalau memang harus sama ya mungkin harus dikuatkan dengan event yang sering yang kemudian mengungkit orang datang ke situ. Ini kan apakah energinya kelurahan mampu atau kuat? Kalau tidak kuat harus pinter berkolaborasi atau bermitra. Nah ini. Itu kalau tidak bermitra mungkin harus ada strategi lain. Tadi mungkin harus dikombinasi dengan event-event tertentu atau mungkin pasar itu bisa berbentuk pasar tapi menyajikan sesuatu yang beda. Mungkin yang beda itu memungkinkan nggak pasar UMKM jadi pasar burung gitu kan. Nah ini kemudian kan sudah ada kerajinan-kerajinan pasar akik tadi lah. Ini kan intinya yang beda dengan pasar yang existing sehingga kemudian orang kalau datang ke Sumber Agung itu kono lu. Wah, di kono ada pasar manuk, pasar burung gitu kan. Itu. Atau pasar sesuatu yang di luar pikiran kita saat ini. Mungkin yang membuat orang kemudian tertarik. Itu kan. Susah loh mencari tandingannya pasar Ngasem di Jogja itu. Itu jadi peluang sebenarnya buat Mas Car itu kemudian membuat desain pasar satwa mungkin ya rawung burung sak iwake barang tapi desainnya apakah kemudian sesuai dengan standar-standar pasar karena kalau ada pasar hewan itu kan limbahnya harus diatur apakah sekarang desainnya sudah seperti itu. Nah, ini kan terkait pengembangan kawasan di Sumber Agung kalau bicara kawasan tadi memang banyak titik yang kemudian menarik
Kemudian Sumber Agung juga melihat potensi di kelurahan lain di luar Sumber Agung. Mereka tumbuhnya seperti apa. Kemudian kalau tumbuhnya mengikuti daerah Godean yang ada di timur ya mungkin energinya agak beda. Itu kan. Nah ini yang menjadi catatan. Dan ini kalau pemerintah bisa kok nanti membantu karena di perspektif Dinas Koperasi kita juga punya yang namanya Desapreneur. Jadi melalui Desapreneur kita bisa mensupport ibu-ibu yang punya usaha untuk kemudian bisa melakukan tata kelola usahanya secara lebih baik. Nah, dan syarat utama Desapreneur adalah support dari kelurahan. Itu mungkin Mas Char bisa mengajukan proposal apa sih potensi yang ada di Kelurahan Sumber Agung. Terutama potensi ekonominya dan potensi titik-titik yang mungkin bisa dikembangkan dalam perspektif pertumbuhan kawasan. Artinya usahanya apa saja, di mana saja, potensi unggulannya apa, itu nanti akan kita dalami sebenarnya potensi yang pas untuk ibu-ibu atau UMKM yang ada di Sumber Agung ini apa dan arah pengembangannya harus seperti apa. Nah, tadi ditanya Mbak Marta aja kulinernya opo tuh, opo-opo ono, berarti memang pasarnya aja banyak, berarti memang ini daerahnya sebenarnya menjanjikan. Nah, cuma sekarang itu problemnya semua desa pengen sama-sama maju Pak Sukron. Nah ini kan semua desa pengen mungkin walek kono bangun aku ya kudu bangun lah, ini kemudian tren bangun ini kemudian menjamur. Akhirnya ya hukum alam yang ada, yang kuat, yang punya jaringan mereka yang akan bertahan. Nah, tapi yang baru ya sing neroke paling ya mak itu hanya ikut sebentar kemudian ya itu tadi mungkin kalau bahasanya rodo atos ya mungkin mati suri lah ini yang kita tidak pengen kemudian sentra-sentra ekonomi yang ditumbuhkan ini kemudian hanya meninggalkan monumen tapi pengen lumintu. Nah ini tinggal pancingan-pancingan yang saya berikan kepada kelurahan yang kalau nanti Mas Char, Pak Lurahnya aktif bisa berkolaborasi tidak hanya dengan Dinas Koperasi tapi dengan unsur pariwisata, dengan budaya yang mereka juga bisa memberikan alternatif-alternatif solusi. Oh UMKM itu akan ramai jika dikunjungi banyak orang sehingga orang itu belanja. Oh jika dikunjungi banyak orang harus ada destinasi atau titik yang kemudian menarik. Nah ini ada tidak di Sumber Agung? Oh Sumber Agung punya potensi apa toh? Oh punya potensi selokan Vanderwits. Punya sawah, sawahnya subur. Itu ditanduri setahun 3 kali nggih? Atau berapa Pak? Oh, 2 sampai 3 kalau ada tidak ada tikusnya. Ya. Nah, kalau ada tikusnya mungkin nah itu nanti mungkin bisa panen tikus ini itu. Tikusnya nggih pangan bebek. Lah ini memungkinkan enggak tidak itu. Bebeknya dimakan manusia. Lah ini menjadi mungkin bisa tidak kemudian dari potensi sawah yang ada menjadi bagian dari destinasi wisata unggulan yang ada di Sumber Agung yang dikembangkan dan ini memang butuh leadership Mbak Marta. Butuh leadership. Saya tidak tahu leadership ini bisa dari Pak Lurah, bisa dari Mas Char atau mungkin dari sentra-sentra atau dari leadership dari UMKM entrepreneur ini yang kemudian muncul. Nah, ketika kemudian ini dikelola, ini akan menjadi hal yang bagus untuk kemudian pionir membangun kawasan. Nah, ketika leadership muncul itu nanti ibu-ibu yang ada di belakangnya membersamainya itu kemudian dia akan ikut. Itu karena leadership ini akan membawa virus-virus yang bagus bagaimana produk yang ada di sini itu kemudian tumbuh dan berkembang. Ini. Ayo semua gabung Sibakul. Leadership ini akan ikut Sibakul. Oh, ayo ikut free ongkir. Semua ibu-ibu yang ada di sini kemudian akan mengikuti komunitas ekosistem yang ada di free ongkir. Kayak tadi ketika bicara pengembangan ini apa namanya
Mbak Kurungan, ini kan dia sudah, bapaknya tadi kan sudah punya ekosistem. Sehingga kalau memasarkan dia sudah punya komunitas sendiri. Lah ini yang pengen kita bangun. Komunitas ekonomi yang ada di Sumberagung ini sudah ada atau tidak? Pasarnya siapa? Jangan sampai kita membuat sentra ekonomi meskipun bikin pameran di sini, ibu-ibu bisa jualan tapi tidak ada yang beli. Nah, jangan sampai seperti itu. Eman-eman nanti mesake, ndok ngagol-ngagoli. Nah, kita sering seperti itu kemudian membuat desain pameran, wis nggawe gebyar buka, tapi sing tuku ora ono, tetuko. Sing teko ora tuku-tuku, sing tuku ora teko-teko. Lah ini menjadi catatan ketika bagaimana desain untuk membuat event atau strategi untuk menumbuhkan sentra ekonomi terutama dalam skala kelurahan itu harus dipikir dari awal hingga akhir. Dodolane opo, eventnya pas opo, itu kan. Pas pameran pas udan itu kan lah itu ora teko. Pas pameran bukanya pas panas lah itu kan. Pameran buat event yang membuat orang itu datang. Itu gawe lomba pas pameran ada lomba mewarnainya sehingga anak-anak datang sak wong tuane mesti njaluk jajan. Itu. Pas pameran dilalah hidangannya tuku ning jobo lah. Mestinya diberikan voucher untuk kemudian ngelarisi yang di stand-stand pameran. Ini menjadi strategi yang kita sebenarnya bisa berkolaborasi antara Pemda dengan pihak kelurahan. Jadi tadi ini pancingan buat Mas Char, buat Kelurahan Sumberagung untuk bagaimana mendesain daerah ini yang sebenarnya sudah potensi cukup bagus. Potensinya enggak hanya kuliner saja loh, craftnya sudah bagus, ada potensi budaya keris tadi. Di belakang juga ada ini, ada kan lihat ada somai nggak diulas tadi ini. Kayaknya enak ini jenenge somai ratu apa itu ratu dimsum. Dimsumnya siapa ini Bu? Nah, ini menjadi hal yang kemudian menarik. Tadi benar, oh ternyata opo-opo ono ya. Lah ini kan itu kan. Bisa dimsum entok. Lah ini kan bisa kemudian didesain kemudian bisa nggak nanti jualan kerajinan bambunya itu ya untuk yang dimsaman itu kemudian mestinya udah laku. Sekarang lagi tren, saya lihat di Topet itu laris sekali. Dan ini menjadi catatan bahwasanya pengembangan UMKM itu perlu disokong oleh siapapun. Kami akan menyokong kelurahan kalau kelurahannya komit itu nanti. Dan salah satu kelurahan komit nanti bisa memunculkan entrepreneur. Bisa memunculkan leader-leader lokal yang ada di sini. Karena tanpa leader lokal itu muncul, agak berat itu. Leader lokal yang akan kemudian melembagakan, mengkoordinasikan dan memimpin bagaimana kemudian produk-produk lokal ini tumbuh. Itu tanpa ada leader lokal itu akan berat. Dan leader lokal itu bisa tumbuh tidak hanya dari aparat kelurahan loh, bisa jadi dari Bapak Ibu sendiri. Dan kami akan menyupport itu. Gitu. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Wisnu. Bu, kita pengen tahu nih yang disebut Pak Wisnu tadi. Siapa leader lokal? Sekarang ibu-bu tangannya gini Bu, ke atas Bu. Tunjuk gini. Nah, terus saya hitung 3, 2, 1 tunjuk siapa sih yang selama ini sudah menjadi leader di panutan. Oke, 1, 2, 3. Yang mana ditunjuk orangnya? Gini loh. Ono sing nunjuk dhewe ngene iki ora apa-apa ya? Ora apa-apa ya? Ya ulangi coba, angkat tangannya gini. Ayo angkat tangannya. Oke, terus kita hitung ya 1, 2, 3 tunjuk orangnya. 2, 3. 3 tunjuk orangnya. Oh malah bingung. Iki ono sik nunjuk iki, Mbak iki. Nah berarti ini ada beberapa orang yang selama ini sudah menjadi leader. Boleh tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu. Sing bingung saya sok nunjuk diri sendiri. Enggak apa-apa. Aku mau gitu aku loh manut ya. awakku dhewe. Oh, gitu dong. Mulakno ora payu-payu ngono lho. Kan manut awake dhewe. Gitu ya. Diomongi ora gelem. Nah, kita mau belajar nih sama bisnis yang sudah settle ya. Betul. Sudah memang selama ini menjadi bisnis sebagai family bisnis. Ada Mbak Nisa. Mbak, mau cerita ini kalau ini udah generasi ketiga. Biar tetap berjalan gimana? Biasanya kan kalau anaknya ya kadang-kadang mau nerusin, kadang-kadang mau enggak. Nah ini apalagi cucunya, dipaksa apa enggak?
Ya terpaksa tapi harus dijalanin kan Mbak, karena kan udah. Jadi tetap terpaksa ya? Ya awalnya terpaksa, cuman karena udah berjalannya waktu ya ikhlas, terus dinikmati, kayak gitu aja. Ikhlas sekarang? Ikhlas. Tenan. Iya. Tak ada Ini gimana nih cerita perjalanan bisnisnya? Sekarang sudah seperti apa dari zaman dulu ketika sudah dipegang oleh yang generasi ketiga, ini milenial apa Gen Z ini Melan? Maksudnya apa ya Mbak ya? Tengah-tengah aja. Oh tengah-tengah. Itu gimana? Ada bedanya nggak? Ya bedanya juga belum terlihat sih Mbak, karena jujur saya juga masih mendalami perusahaan ini sendiri. Ya karena apa ya? Karena saya kan juga terjun baru belum lama juga di pabrik ini, jadi ya mau nggak mau harus mendalami lagi dulu aja. Gitu. Nah, selama ini jadi cucu itu nggak ngapa-ngapain? Ya belum terjun sepenuhnya aja gitu sih Mbak. Oh tapi ada di area produksi, ada di area industri ini kan sudah dikenalin. Tapi sudah ngide gitu enggak? Kalau dulu mungkin bentuknya zaman Simbah, zaman Bapak itu bentuknya ini cuma gini. Kalau pas Mbaknya. Oh iya kalau itu iya Mas. Jadi kita sesuai custom dari pemesan. Ada juga yang cuman ngasih gambar, nanti kita wujudkan kayak gitu juga ada. Kayak gitu sih. Ini cuman kayak contoh ini nih, ini kan unik banget ya. Iya. Bentuknya keranjang kayak gini. Ini tempat apa nih? Itu tempat sendok Mbak. Tempat sendok. Lucu banget kan? Iya. Ini juga kreasi dari generasinya Mbak ya berarti? Iya termasuk iya. Ini ngomong-ngomong sudah sampai mana aja produknya? Ini kan diekspor ya? Iya, kalau itu sendiri ini kita lebih ke India juga ada. Terus lokal juga banyak sih Mbak. India nggak dikasih pohon? Enggak. Mubeng-mubeng. Sudah aja Mbak. Jadi India? India, Amerika, Australia juga ada. Belanda juga ada. Sekarang sudah punya berapa karyawan dan berapa tetangga atau orang-orang di sekitar yang juga bisa diberdayakan? Kalau untuk karyawan di pabrik sendiri kita kurang lebih 100 orang. Kita juga ada di rumahan. Itu ada sekitar 30 sampai 40 orangan. Mereka yang jadi supplier untuk Nanganyam atau dan yang lain-lain. Iya, terus kalau sekarang nih Mbak, biar yang ini kan pelaku KM masih kecil-kecil gitu loh. Pengen juga kan. Dari pengalaman keluarganya Mbak Nisa ini biar jadi besar itu tuh gimana? Kan dulu pasti nggak langsung besar kan? Iya. Itu gimana? Pokoknya Pernah dapat cerita-cerita atau gimana tips? nih? Kalau untuk itu mungkin kita harus lebih ke promosi sama ngeluarin barang-barang baru lagi sih Mbak. Jadi kita harus selalu ada inovasi inovasi baru dan kita harus sebagai pengusaha ya harus cari tahu kita untuk pesaing-pesaing juga kayak gitu kan. Nanti ada juga kan Mbak pesaing-pesaing yang mungkin harganya di bawah lebih murah kayak gitu kan, banyak juga yang mencari jadi kita harus mempertahankan kualitasnya juga kayak gitu. Berarti nggak cuma diem aja, harus survei, harus lihat pasar. Promosi itu bayar nggak? Promosi ada juga yang kita bayar Mbak. Lo kan promosi itu kadang-kadang ibu-ibu kok bayar durasi itu. Cuman kan karena promosi itu kan harus di-update lagi kan Mbak biar lebih banyak orang yang tahu. Jadi kita harus mau nggak mau ya gimana caranya biar bisa mendapat buyer yang banyak juga. Jadi ya kalau untuk bayar sedikit apa nggak apa-apa buat feedbacknya kita untuk lebih baik lagi. Jadi ada biaya kalau buat promosi ya, karena nanti feedbacknya juga untuk kita pengembangan sendiri, kita. Itu namanya kesadaran beriklan. Iya, kan kadang-kadang kan nanti aku kok ngeluarin bayar toh, padahal nggak langsung beli loh. Dan ini diingat ya Bu, ini nggak cuma berlaku untuk istilahnya perusahaan gede. Ibu bikin payek, kalau nggak ngomong, kalau nggak bilang kan juga orang nggak tahu kalau ternyata di situ ada payek. Makanya tadi visi gimana caranya kalau kita nanti habis ini nggak pas di sini. Iklan tuh wajib. Makanya kita di sini juga bawa teman-teman untuk memberikan fasilitas foto produk gratis. Jadi nanti produk-produk Ibu ini ditaruh di sebelah mana ya? Ada box warna putih. Ada box, nanti ada tulisannya foto produk gratis. Gratis untuk Ibu, silakan nanti itu bisa untuk jadi sarana iklan. Iya. Jadi produknya Ibu harus difoto di sini. Nanti jadi, tanya sama Mas Ali ya. Nanti kalau diminta bayaran nanti tak tutup. Tanya saya nanti.
Iya, pokoknya gratis hari ini Gratis, ya. pokoknya Kalau besok semuanya gratis. bayar. Nah, soalnya Berarti kita harus- besok ke sini kita pindah soalnya besok. Ketoprak topong kok kita itu pindah-pindah. Iya, jadi sudah difasilitasi hari ini ya Bu. Ya. Dipakai minimal. Nanti habis ini daftar si bakul biar dapat free ongkir. Pak Sudimo pundi nggih? Anu Mas, golek isine Oh, itu kurungan. kurungan langsung. Langsung ya? toh. Oh, makanya langsung Ya, laris. langsung. Oke, ini walaupun singkat kita sudah punya banyak masukan ya. Betul sekali. Betul nggak Ibu-Ibu dapat masukan-masukan ya? Tambah pinter ya Bu. Tambah ada harapan. Wah kita sesuk pasarnya harus rame. Minimal tadi beberapa poin Pak Wisnu tanya sudah ada leadernya belum biar nanti bisa jadi desapreneur ya. Nah. Dari Pak Sukron tadi nanya sini tuh entoknya iso diapake. Iso Wah ya toh, diapake. sawah iso diapake Nah, ya kan. potensi. Mas Char sudah kasih pasar, Kasih terus pasar. dibiayake bendo teko. Kan kita Nah, diajak mikir, orang betul. mengkon dodolan meneng we yo, ya toh. Ya dan Mbak Nisa, terima kasih banyak ya tipsnya. Walaupun singkat tapi semoga nanti ini menyemangati dirimu juga untuk melanjutkan sekali. bisnis. Sing liyane golek gawean iku Heeh. dikei perusahaan lho. Langsung der Oh, lho. gitu. Boleh nggak tukar guling? Kowe ndek guleng piro? Loh kan Adewi kan golek peluang ngono lho, Bro. iya. Iya. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu buat para narasumber. Pak Wisnu, matur nuwun, Pak Syukron, matur nuwun, Mas Char. Iya, selamat syuting lagi nanti. Oh, sopo ya mau? Sopo Aliando. Iya, dan Mbak Nisa ya, semoga tambah sukses bisnisnya. Dan ibu-ibu tambah sukses usahanya, Amin. tambah laris. Amin didoain. Terus? Ada roti kayak apa-apa? Orang. Habis ini buka loh. Awake dhewe sik ndongake ibu-ibu. Oh ya, oke. Merehatin ke ibu-ibu. Oke, kalau gitu kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Belum. Closing dulu. Closing dulu ya. Dan kita akhiri Sarasehan Si Bakul kali ini. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumarojati. UMKM terus semangat ya. Ya. Kita semangati Kita ibu-ibu. semangati lagi. UMKM Naik kelas. Jogja istimewa.